Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, apa kabarnya? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Oke, berjumpa kembali dengan Bu Siva dalam Mapel Bahasa Indonesia. Kemarin Bu Siva sudah membuat bahan ajar singkat tentang teks prosedur yang telah kalian pelajari dan buat resumnya. Hari ini Bu Siva akan sedikit memberikan penjelasan singkat terkait teks prosedur dan bagaimana cara menyusunnya. Oke, bisa sambil menyimak catatan atau bahan ajar yang sudah Bu Siva buatkan ya. Oke, sebelum memberikan penjelasan, Bu Siva ingin bertanya, pernahkah kalian menjelaskan kepada teman atau saudara kalian tentang cara melakukan atau membuat sesuatu? Atau pernahkah kalian bertanya bagaimana tahapan cara memperoleh sesuatu seperti KTP atau SIM misalnya? Nah, tentu saja pernah bukan? Jadi yang dinamakan teks prosedur adalah teks yang berisi langkah atau tahap serta tujuan dalam membuat atau melakukan sesuatu. Nah, dalam menyusun sebuah teks prosedur ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Di antaranya yaitu struktur, unsur kebahasaan, jenisnya, serta langkah-langkah menyusunnya. Oke, kita mulai dari yang pertama yaitu struktur teks prosedur ya. Untuk struktur teks prosedur ya, ini bisa kita bukan bedakan ya, bisa terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama ada tujuan, kemudian material atau bahan, dan yang terakhir adalah langkah-langkah. Untuk bagian yang pertama yaitu tujuan, berisi gambaran atau hasil yang akan dicapai dari teks prosedur itu yang akan kita buat. Misalnya kita akan membuat teks prosedur tentang cara membuat pisang goreng, atau teks prosedur tentang cara memperbaiki kipas angin yang rusak. Nah, itu adalah bagian tujuan atau judul ya. Yang kedua adalah bagian material atau bahan-bahan. Bagian material atau bahan ini adalah berisi material atau bahan-bahan yang diperlukan dalam membuat atau memperbaiki sesuatu itu tadi. Contohnya tadi kita membuat pisang goreng ya, berarti bahan-bahan yang dibutuhkan ada mangkuk, ada pisang, ada tepung terigu, air, dan sebagainya gitu. Atau cara memperbaiki kipas angin yang rusak, berarti kita butuh kipas angin yang rusak, kemudian misalnya obeng untuk membuka engsel dan sebagainya itu ya. Nah, itu adalah bagian material atau bahan. Kemudian yang terakhir adalah langkah atau tahapan ya. Jadi bagian terakhir ini berisi langkah-langkah atau runtutan tahapan yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tadi ya. Misalnya untuk membuat pisang goreng, pertama kita masukkan tepung ke dalam mangkok, kemudian diberi gula, diberi air, baru masukkan pisangnya. Nah, hidupkan kompor dan seterusnya gitu ya. Nah, itu tadi adalah bagian struktur dari teks prosedur. Oke, selanjutnya adalah ada unsur kebahasaan dari teks prosedur ya. Di dalam unsur kebahasaan ini kita bisa melihat unsur-unsur apa saja yang harus ada atau setidaknya bisa menunjang sebuah teks prosedur. Ada 8 unsur kebahasaan di sini. Yang pertama adalah konjungsi. Apa itu konjungsi? Ya, konjungsi adalah kata hubung yang menghubungkan kata satu dengan kata lainnya, bisa klausa satu dengan klausa yang lainnya, frasa satu dengan frasa yang lainnya gitu ya, atau bahkan kalimat satu dengan kalimat yang lainnya ya. Konjungsi ini ada banyak sekali jenisnya ya. Di kelas 10
sudah pernah Bu Siva jelaskan ya, macam-macamnya, ada konjungsi subordinatif, konjungsi koordinatif. Nah, itu nanti kita bahas dalam satu pembahasan tersendiri. Nah, yang paling sering digunakan dalam teks prosedur ini adalah konjungsi temporal. Apa itu konjungsi temporal? Konjungsi temporal adalah konjungsi atau kata hubung yang menghubungkan kronologis atau waktu, ya, menggambarkan peristiwa. Contohnya, setelah ini, kemudian, lalu, sebelumnya, setelahnya, dan lain sebagainya. Itu ya, konjungsi temporal, konjungsi yang paling sering ditemukan dalam teks prosedur. Yang kedua adalah kata imperatif. Nah, karena kita di sini membuat satu teks prosedur itu memberitahukan cara, tahapan, maka biasanya kalimat-kalimat dalam teks prosedur itu berupa kalimat imperatif. Apa itu kalimat imperatif? Kalimat imperatif adalah kalimat yang berisi perintah, ya, untuk melakukan sesuatu. Ya, di dalam kalimat imperatif pasti kita temukan kata imperatif, ya. Kata imperatif yaitu kata kerja perintah, ya, mengandung perintah. Contohnya masukkan, ya, atau apalagi hindari, tandai, pastikan, potonglah. Nah, ya itu misalnya ya. Nah, kata imperatif ini biasanya ditandai dengan partikel atau imbuhan tertentu, yaitu ada partikel lah, kan, dan i, ya. Contohnya yang partikel lah, hitunglah, ya. Partikel kan, diamkan. Partikel i, patuhi. Nah, itu ya kata imperatif. Yang kedua adalah partisipan manusia, ya. Partisipan manusia yaitu mengikutsertakan manusia dalam tulisan tersebut untuk membantu langkah-langkahnya. Contohnya kamu, ya. Kamu bisa memasukkan gula sebelum memberikan air, misalnya, ya. Yang keempat, verba material dan tingkah laku, ya. Jadi verba ini ada dua, ya. Kita bisa bedakan menjadi dua, yaitu verba material dan verba tingkah laku. Verba material adalah verba atau kata kerja yang mengacu pada tindakan fisik, contohnya menyapu, menggoreng, memotong, ya. Sedangkan verba tingkah laku adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan yang dinyatakan diungkapkan secara verbal, misalnya tunggu. Nah, ya, tunggu kira-kira 5 menit dan lain sebagainya, ya. Yang kelima adalah bilangan penanda. Bilangan penanda yaitu bilangan yang menyebutkan urutan, ya, urutan untuk melakukan tahapan tadi, ya. Misalnya pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, ya. Yang keenam, kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif itu adalah kalimat tanya. Kalimat yang berisi pertanyaan, ya, seperti yang Bu Siva ungkapkan di awal tadi, ya. Sebelum Bu Siva menjelaskan, Bu Siva bertanya kepada kalian, pernahkah kalian menjelaskan kepada teman tentang prosedur suatu hal? Nah, itu bisa menjadi contoh satu kalimat interrogatif, ya, yaitu kalimat tanya. Ya. Berisi juga kalimat deklaratif, ya, yaitu kalimat pernyataan, ya. Kalimat deklaratif, kalimat pernyataan berisi fungsinya untuk memberikan informasi, ya. Jadi yang terakhir adalah kalimat istilah, ya. Ada istilah-istilah tertentu yang memiliki makna. Misalnya kita ingin menjelaskan pada bidang teknologi, ya, tentu ada istilah-istilah teknologi di situ. Atau menjelaskan dalam bidang biologi, pasti ada istilah-istilah biologi di sana. Ya, itu tadi mengenai unsur kebahasaan teks prosedur. Ya, yang selanjutnya adalah setelah kita tahu strukturnya, tahu unsur kebahasaannya, maka kita tentukan jenisnya, ya. Jenis teks prosedur yang akan kita buat, ya. Apakah kita akan membuat sebuah teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, ataukah teks prosedur protokol? Ya, perbedaannya apa, Bu, di antara ketiga teks prosedur itu, ya? Untuk yang teks prosedur sederhana adalah teks prosedur yang tidak membutuhkan langkah-langkah terlalu panjang atau rumit, ya.
dan bisa selesai satu waktu itu. Sedangkan teks prosedur kompleks itu teks prosedur yang membutuhkan beberapa tahapan, terdiri dari beberapa teks prosedur sederhana, jadi tidak cukup satu waktu itu untuk menyelesaikannya, ya. Sedangkan teks prosedur protokol itu adalah teks prosedur yang langkah-langkahnya itu bisa kita acak, bisa kita ubah, ya, sesuai dengan kehendak hati kita, dan itu tidak akan mempengaruhi hasilnya, ya. Contohnya misal membuat prakarya, membuat mie instan, ya, kita mau masukkan bumbunya dulu boleh, memasukkan mie-nya dulu boleh, gitu ya. Oke. Nah, terakhir adalah bagaimana langkahnya menyusun teks prosedur yang akan menjadi tugas kalian untuk minggu ini, ya, menyusun satu buah teks prosedur. Nah, ini harus diperhatikan. Langkahnya yang pertama yaitu menentukan tujuan atau topiknya, judulnya. Teks prosedur apa yang akan kalian buat, ya? Apakah kalian akan membuat teks prosedur cara melakukan sesuatu, cara membuat sesuatu, ataukah cara memperbaiki sesuatu? Nah, itu kalian bebas memilih temanya, ya, suka-suka, tapi jangan sampai ada yang sama dengan teman kalian, ya. Kalian bebas memilih tema apapun itu, ya. Baik cara membuat sesuatu, cara melakukan sesuatu, atau bahkan cara memperbaiki sesuatu. Cara membuat sesuatu, misalnya kalian ingin membuat prakarya, figura, ingin membuat masakan, tadi pisang goreng, puding susu misalnya, ya, atau sup buah. Nah, silahkan, ya. Atau cara membuat robot dari kertas, atau cara membuat pesawat dari kertas misalnya, ya. Itu terserah kalian. Yang kedua, cara melakukan sesuatu. Kalian bisa misalnya ingin menjelaskan cara mencuci tangan yang benar, cara memakai masker yang benar, gitu, ya, atau cara membersihkan kipas angin yang telah kotor, ya. Boleh. Kemudian cara memperbaiki sesuatu, misalnya benda di sekitar kalian ada yang rusak, TV, HP, atau apapun itu ingin kalian perbaiki, kalian membuat tutorialnya. Nah, silahkan bisa kalian jelaskan itu, ya. Itu menentukan topik, ya. Yang kedua, kemudian menyusun kerangka. Nah, untuk menyusun kerangka ini kalian bisa gunakan struktur teks prosedur yang sudah Bu Siva jelaskan tadi, yang terdiri dari 3, ya, tujuan, material, dan bahan. Harus ada tujuannya, judulnya, harus ada materialnya atau bahannya, dan langkah-langkahnya, ya. Untuk bagian material atau bahan ini tidak begitu wajib, karena untuk di jenis teks prosedur cara melakukan sesuatu itu biasanya tidak membutuhkan bahan atau alat yang banyak, jadi keberadaannya tidak wajib. Tapi beberapa teks prosedur itu memang sebaiknya ada bagian material atau bahan, ya. Setelah itu, setelah kalian menyusun kerangka berdasarkan struktur, kalian bisa mengembangkan kerangka teks prosedur itu menjadi beberapa kalimat, ya. Misalnya tadi tujuan dijelaskan, cara membuat apa, gitu, ya. Cara melakukan apa, ya. Untuk materialnya kalian tuliskan apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan, dan untuk langkah-langkahnya kalian tuliskan apa saja, ya. Tuh, ya. Setelah jadi satu teks prosedur yang lengkap, ya, tahapan terakhir yaitu menyunting karangan. Kalian sunting ejaannya, EYD-nya, kalian sunting konjungsinya, kalian sunting unsur kebahasaannya, apakah penulisannya, huruf besarnya, tanda titiknya, tanda bacanya sudah tepat atau belum, ya. Jadi yang dikirimkan ke Bu Siva nanti adalah sebuah teks prosedur yang sudah benar, ejaannya sudah benar, tanda bacanya sudah benar, penulisan katanya, konjungsinya sudah lengkap semuanya, ya. Kalau kalian sudah bisa memenuhi syarat-syarat itu, insya Allah nilai atau teks prosedur yang kalian kirimkan ke Siva akan mendapatkan nilai maksimal, yaitu nilai 100. Oke, anak-anakku sudah jelas, ya, untuk materi teks prosedur kali ini.
Bu Siva harap kalian bisa segera mengirimkan tugasnya untuk minggu ini, yaitu cukup buat 1 buah teks prosedur ya. Boleh tentang cara melakukan sesuatu, boleh tentang cara membuat sesuatu atau cara memperbaiki sesuatu. Pilih salah satu dari 3 itu ya. Kalian buat cukup 1 halaman saja, kalian foto kemudian upload di penilaian keterampilan atau KI 4 ya. Demikian dari Bu Siva, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.